Halo semuanya, selamat datang di channel Umumkan, di mana kita akan membahas seputar tentang tokusatsu dan juga kita selalu mereview action figure dari tokusatsu itu. Nah, di video pembahasan SIC Hero Saga Kamen Rider Yuki kemarin, di kolom komentar banyak teman-teman yang merequest untuk melanjutkan pembahasan ke Kamen Rider berikutnya, yaitu Kamen Rider Vice. Dan di video kali ini kita akan membahas SIC Hero Saga Kamen Rider Vice yang berjudul Lost World, yang sudah saya persempit ceritanya dan hanya intisarinya saja yang akan saya bahas. Karena jika saya bahas secara utuh, itu akan sangat membosankan teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya mohon supportnya dari teman-teman untuk subscribe channel ini, biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jika bisa nembus 50.000 subscriber, kita akan adain giveaway lah. Oke, kita lanjut. Lost World adalah edition dari SIC Hero Saga yang berdasarkan dari serial Kamen Rider Vice. Majalah ini diterbitkan di Hobby Japan dan majalah ini berfungsi sebagai prolog yang berjudul Paradise Lost dan menampilkan Kamen Rider baru yaitu Rio Trooper versi kedua. Majalah ini terbit pada bulan Oktober tahun 2005 di Jepang. Teman-teman tahu film movie dari Kamen Rider Vice yang berjudul Lost Paradise? Nah, di majalah SIC Hero Saga ini yang berjudul Lost World adalah prequel ataupun cerita yang berlatar belakang sebelum kejadian dari Lost Paradise ataupun movie tersebut. Dan SIC Hero Saga Lost World serta Lost Paradise ini adalah alternatif story dari main story atau cerita utama pada Kamen Rider Vice. SIC Hero Saga Lost World ini adalah percabangan atau branching story dari Kamen Rider Vice di episode ke-25 yang berjudul The Dark Laboratory ataupun laboratorium yang gelap. Inti dari cerita di episode ke-25 itu adalah laboratorium uji coba pembuatan belt baru dengan menggunakan beberapa manusia sebagai kelinci percobaannya, dan rata-rata mereka menjadi debu setelah menggunakan belt tersebut. Tujuan dari pembuatan belt baru ini untuk menciptakan Kamen Rider yang bisa merubah manusia menjadi Kamen Rider tanpa harus membunuhnya, yaitu adalah Kamen Rider Delta. Jadi ini adalah cerita sebelum kemunculan Kamen Rider Delta. Oke, kita mulai ceritanya. Pada awalnya diceritakan si Takumi ini sedang berjalan-jalan. Di dalam perjalanan tersebut, dia dikejutkan dengan seorang gadis kecil yang bernama Mami yang sedang menangis di taman bermain. Gadis kecil ini mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi monster dan menyerangnya. Mendengar hal tersebut, Takumi membawa gadis kecil ini untuk pergi. Akan tetapi, saat dia di perjalanan pulang, mereka menemukan banyak mawar biru di area tersebut. Dan tiba-tiba, muncul ibu dari si gadis kecil ini yang berubah menjadi Orpenok. Saat itu juga Takumi berubah menjadi Kamen Rider Vice dan melawannya. Akan tetapi, Takumi bertanya-tanya kenapa sang ibu bisa berubah menjadi Orpenok. Dan dari gerakan si ibu ini sepertinya dia belum terbiasa dalam hal bertarung. Tak lama kemudian muncul beberapa orang lain yang datang ke tempat pertarungan tersebut. Gadis kecil ini pun menyadu ke orang-orang tersebut yang ternyata adalah tetangga dari si gadis kecil ini dan mengatakan ibunya telah berubah menjadi monster. Saat itu juga tetangganya tersenyum dan mengatakan, "Apakah ibumu berubah seperti ini?" Seketika itu juga Takumi terkejut dan ternyata tidak hanya si tetangga, akan tetapi semua orang yang ada di blok ataupun komplek tersebut berubah menjadi monster, termasuk ibu dari si gadis ini. Melihat hal ini, Vice melarikan diri membawa gadis kecil ini menggunakan autofagin dari monster-monster tersebut. Di suatu tempat, Keitaro mengatakan ke Mari bahwa dia mendapatkan kiriman sebuket mawar biru yang ditujukan ke Mari. Kusaka yang melihat hal ini diam-diam memendam rasa marah dan cemburu. Cemburu karena ada orang yang berani-beraninya mengirim bunga mawar biru kepada si wanita yang dia cintai. Tak lama kemudian, Kusaka mengajak Mari keluar dan meninggalkan Keitaro sendirian. Setelah itu, Keitaro mendapatkan ponsel Mari yang berdering. Jadi si ponselnya ataupun HP-nya si Mari ini ketinggalan ya. Nah, di sini Keitaro mengangkat telepon tersebut dan mendapatkan bahwa yang menelpon adalah Tsuji Mihara yang memperingatkan tentang mawar biru. Mihara mengatakan siapapun yang menyentuh mawar biru tersebut akan berubah menjadi abu ataupun berubah menjadi Orpenok. Mihara mengetahui hal ini karena semua anggota SMA Ryusei-nya itu telah berubah menjadi abu kecuali dia, dan sedangkan Sayakimura berubah menjadi Orpenok.
Karena semua anggota SMA Ryusei mendapatkan kiriman bunga mawar biru itu, dia menduga pasti Mari juga mendapatkannya. Mendengar hal ini, Keitaro pun langsung bergegas mengejar Mari dan Kusaka. Oke, kalau kita melihat dari cerita utamanya, setelah episode ke-25 yaitu episode ke-26, di mana episode tersebut adalah episode yang menampilkan untuk pertama kalinya Kamen Rider Delta. Yang ternyata pengguna pertama dari Kamen Rider Delta tersebut adalah saya Kimura. Nah, di cerita alternatif ini, saya Kimura tidak sempat berubah menjadi Kamen Rider Delta. Kimura terlebih dahulu berubah menjadi Orpenok karena dia menyentuh mawar biru tersebut. Sedangkan semua anggota SMA Ryusei lainnya berubah menjadi abu setelah menyentuh mawar biru tersebut. Yang ini berarti hanya menyisakan Mihara sebagai satu-satunya orang yang tidak terkena mawar biru, dan dia adalah orang yang memegang belt dari Kamen Rider Delta. Oke, kembali ke cerita. Smart Brain memiliki gebrakan baru, yaitu merubah semua manusia menjadi Orpenok dengan cara membagi-bagikan mawar biru untuk merubah semua manusia menjadi kaumnya. Selain menyebarkan bunga, Smart Brain juga mengutus pasukan Ryotrooper untuk menyerang manusia. Nah, saat Mari dan Kusaka berduaan di taman, Kusaka marah karena ada orang yang memberikannya bunga. Kusaka yang cemburu mengambil bunga tersebut dan menginjak-injaknya di tanah. Walaupun sebenarnya ini secara tak langsung menyelamatkan Mari agar dia tidak berubah menjadi abu ataupun Orpenok, tapi karena si Mari ini tidak mengetahui akan hal tersebut, Mari pun marah kepada Kusaka. Namun, tiba-tiba segerombolan Ryotrooper muncul dan menyerang mereka. Kusaka pun berubah menjadi Kamen Rider Kaiksa dan melawan pasukan Ryotrooper ini sendirian. Setibanya Keitaro dan secara bersamaan Mihara pun juga datang di tempat ini. Mereka dikejutkan dengan banyaknya pasukan Ryotrooper yang sudah terbaring di tanah. Mihara pun bertanya, "Kusaka, apakah kamu yang mengalahkan mereka semua?" Kusaka pun tertawa sambil terengah-engah, yang dengan gaya sombongnya dia bilang kalau dia yang membunuh ataupun mengalahkan semua Ryotrooper ini. Setelah itu Mihara menanyakan buket mawar biru kepada Mari. Mendengar hal ini Kusaka menjadi marah karena secara tak langsung Kusaka mengira bahwa si Mihara lah yang mengirim bunga mawar tersebut. Belum sempat Mihara menjelaskannya, tiba-tiba muncul kembali pasukan Ryotrooper. Mihara sebagai Kamen Rider Delta bergabung dengan Kusaka untuk melawan Ryotrooper. Hingga pada akhirnya muncul satu Ryotrooper yang tiba-tiba datang dan bentuknya sungguh sangat berbeda dari Ryotrooper yang lainnya. Dan ini adalah Ryotrooper versi kedua. Di sini dia memiliki tampilan yang berbeda dan juga dia dilengkapi dengan pedangnya Vice ataupun Vice Edge. Pedang Vice yang berwarna merah itu yang buat ngatur lalu lintas. Dan yang pastinya Ryotrooper versi kedua ini jauh lebih kuat dan sulit dikalahkan bagi Delta dan juga Kaiksa. Hingga pada akhirnya Kaiksa dan Delta lebih memilih untuk mundur dikarenakan mereka tidak mampu untuk mengalahkan si Ryotrooper versi kedua ini dan memaksa mereka untuk kabur bersama Mari. Di tempat perlariannya, diam-diam Kusaka masih menyimpan amarah karena Mihara mengirim sebuket mawar biru. Kan tadi belum sempat dijelasin kan? Tapi si Kusaka sudah terlanjur marah nih. Dengan kondisi cemburu buta, tiba-tiba Kaiksa menyekik si Delta ini. Kusaka mengatakan, "Apakah kau mencoba menyentuh Mari?" Mihara dalam bentuk Deltanya pun kesulitan untuk bernapas, dan dengan kesakitan tersebut dia mencoba menjelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tapi Kusaka, dia tidak peduli sama sekali. Dia mendorong Kamen Rider Delta ke arah Ryotrooper yang sedang mencari mereka. Delta terlempar dan mengenai salah satu Ryotrooper yang sedang membawa Face Blaster. Ryotrooper yang membawa Face Blaster ini pun jatuh dan juga menjatuhkan si Face Blaster tersebut dan hilang entah kemana. Ryotrooper versi kedua pun muncul dan menyerang Delta. Pertarungan sengit antara mereka berdua pun terjadi. Singkat cerita, Kamen Rider Delta menggunakan Delta Movernya menembak ke arah wajah dan menghancurkan kacamata si Ryotrooper versi kedua ini. Wajah yang terlihat di dalam Ryotrooper versi kedua ini adalah Presiden Smart Brain, yaitu Murakami Kyoji, yaitu adalah Rose Orpenok. Murakami pun meninggalkan armor Ryotrooper tersebut dan berubah menjadi Rose Orpenok dan langsung menyerang Delta, sehingga belt Kamen Rider Delta tersebut terlepas dari tubuhnya si Mihara ini. Ini membuat Delta kembali ke wujud manusianya atau ke wujud Miharanya. Mihara yang panik pun berteriak dan meminta tolong kepada Kusaka. Tapi, walaupun Kusaka telah menyelakai dia, si Mihara ini tetap meminta tolong kepada Kusaka. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Kusaka. Kusaka sengaja pergi meninggalkan Mihara agar si Mihara ini mati di tempat.
Mihara yang melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba saja, sesuatu yang lembut jatuh dan jatuh tepat di tangan Mihara. Benda tersebut adalah kelopak mawar biru. Jadi itu kenapa si Mihara ini tidak pernah kelihatan di film Lost Paradise-nya ya. Karena dia sudah mati duluan di sini nih. Oke, jadi ini memang benar-benar jahat sih si Kusaka ini. Memang nyebelin banget ya. Oke, kita lanjut. Takumi mendapatkan telepon dari Keitaro yang memberi informasi lokasi pertarungan Kusaka dan Mari di suatu tempat. Takumi langsung bergegas menuju TKP tersebut, namun setibanya dia di tempat kejadian, Takumi hanya melihat pasir berbentuk manusia. Takumi bertanya-tanya apakah ini pasirnya Kusaka atau pasirnya si Mari, karena si Keitaro tidak menyebut nama Mihara saat dia teleponan tadi. Tiba-tiba saja muncul Kamen Rider Delta dan menyerang Takumi. Takumi berubah menjadi Kamen Rider Vice dan melawan Delta. Autofagin yang menyadari Vice dalam bahaya langsung masuk ke battle mode dan melindungi Kamen Rider Vice. Oke, jadi ini bisa dibilang kali pertamanya Vice melihat wujud dari Kamen Rider Delta. Di sini Delta menjelaskan bahwa dia sedang menjalankan rencana besar, yaitu merubah populasi manusia menjadi Orpenok. Dan Vice pun langsung menyadari bahwa si Delta ini adalah Murakami. Hingga pada akhirnya belt Kamen Rider Deltanya dilepas dan Murakami pun langsung masuk ke dalam bentuk Rose Orpenoknya. Oke, singkat cerita terjadilah pertarungan antara Kamen Rider Vice melawan Rose Orpenok. Di tengah pertarungan Murakami menggunakan memori Mission Delta untuk memperkuat Vice Edge-nya dan melawan Kamen Rider Vice. Rose Orpenok yang sepertinya imbang melawan Vice pun menggunakan kekuatan rahasianya yaitu bunga mawar yang jatuh dari atas. Murakami menjelaskan bahwa siapapun yang menyentuh mawar biru ini, jika dia kompatibel, maka dia akan berubah menjadi Orpenok. Namun jika sebaliknya, maka dia akan berubah menjadi abu dan mati. Si Vice pun jadi mengingat pertarungan sebelumnya, di mana saat dia menyelamatkan anak tersebut, dia melihat banyak sekali mawar biru di area pemukiman warga tadi. Dan Vice pun langsung bertanya, apakah kamu yang memberikan bunga mawar kepada setiap keluarga? Murakami pun menjawab, ya, itu adalah hadiah kecil dari Smart Brain. Di sini Murakami pun terheran-heran karena Vice tidak bergeming setelah terkena bunga mawar biru. Dia tidak berubah menjadi abu dan juga tidak berubah menjadi Orpenok. Belum selesai berpikir, tiba-tiba Mari muncul dan melempar ke arah Takumi, yaitu sebuah alat yang bernama Vice Blaster. Melihat hal ini, Murakami menjadi murka. Itu dikarenakan si Murakami sendiri sedang mencari Vice Blaster di area tersebut. Ternyata si Vice Blaster ini disembunyiin oleh si Mari itu. Takumi yang mendapatkan alat untuk power up ini menggunakannya dan berubah menjadi Kamen Rider Vice Blaster ataupun final formnya. Di sini dia bertarung melawan Rose Orpenok dan pada akhirnya Vice Blaster menggunakan Proton Breaker dan berhasil memenggal kepala Murakami. Itu kenapa di Lost Paradise Murakami hanya tinggal kepalanya saja. Jadi sudah terjawab nih misteri-misteri di film Kamen Rider Vice yang berjudul Lost Paradise, dimana kenapa tiba-tiba si Murakami ini cuma tinggal kepalanya doang, kenapa tidak ada Kamen Rider Delta, dan juga kenapa tidak ada Mihara di dalam film tersebut. Semua plot hole ini sudah ada di majalah SIC Hero Saga yang ini ya. Kembali ke cerita. Setelah pertarungan selesai dengan Vice sebagai pemenangnya, kembalilah Takumi dan Mari ke rumahnya. Takumi bertanya kepada Keitaro kemana si Mami, si gadis kecil ini. Jadi ceritanya setelah si Keitaro menelpon Takumi, Takumi pergi ke rumah Keitaro dan menitip si anak kecil ini ke Keitaro. Setelah itu dia pergi mencari Kusaka dan juga Mari. Nah, setelah si Takumi ini pergi, datanglah Kusaka ke rumah si Keitaro tersebut. Kusaka menyadari bahwa si gadis kecil ini ternyata adalah seorang Orpenok. Dan saat itu juga Kusaka membunuh gadis kecil ini dengan tangannya sendiri sebelum dia berubah menjadi Orpenok. Mendengar hal ini membuat Takumi benar-benar marah kepada si Mamang Pasir ini. Ya sebenarnya si Kusaka ini nggak salah juga sih. Dia tahu kalau si anak kecil ini adalah Orpenok kan, makanya dibunuh aja. Cuman si Takumi kayak nggak terima aja sih sebenarnya. Sementara itu, di tempat pertarungan sebelumnya, kepala Murakami berguling-guling tak tahu arah entah harus kemana. Datanglah Leo Orpenok dan mengambil kepala si Murakami ini. Murakami meminta untuk segera membawa kepalanya ini ke dalam markas Smart Brain dan juga sekaligus membawa belt dari Kamen Rider Delta.
Tujuan diambilnya belt Kamen Rider Delta ini adalah untuk menciptakan belt baru yang bernama Sabuk Kaisar atau Sabuk Saiga dan juga Orga. Karena si Leo sudah menolong Murakami, Murakami pun berjanji bahwa si Leo ini nantinya akan mendapatkan Sabuk Kaisar dan dialah orang yang akan menjadi Kamen Rider Pesaiga. Jadi, belt dari Kamen Rider Delta ini, entah apa yang dilakukan oleh Smart Brain, berkat belt Delta ini terciptalah dua sabuk ataupun dua belt Kaisar, yaitu Saiga dan juga Orga. Dan inilah yang akan digunakan pada film Kamen Rider Vice yang berjudul Lost Paradise. Akhir cerita, Smart Brain melakukan serangan besar-besaran terhadap Takumi CS, mengejar Takumi dan Mari, hingga pada akhirnya mereka terpisahkan, dan ini adalah scene yang muncul pada film Lost Paradise. Dan majalah SIC Hero Saga yang berjudul Lost World ini pun berakhir dan dilanjutkan dengan movie-nya yang berjudul Lost Paradise. Oke, gimana menurut teman-teman untuk pembahasan kita kali ini? Jika teman-teman suka, like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini buat teman-teman yang belum pernah subscribe channel ini. Berikutnya mau bahas SIC majalah Hero Saga yang mana lagi? Apakah Kamen Rider Blade? Apakah kita akan mencoba membahas tentang Vice sedikit aja? Karena semakin banyak teman-teman yang merequest, maka akan saya bikinkan videonya. Jadi tenang aja buat teman-teman. Makanya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, oke? Dan saya akhiri video pembahasan kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata, saya mohon maaf. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.